Halo teman-teman, kita kembali lagi bahas tentang auditing. Kalau di materi sebelumnya kita membahas tentang audit pendanaan. Di situ saya sampaikan bahwa pendanaan itu kegiatan yang paling pertama, karena dari pendanaan atau dari modal tersebut nanti sebuah perusahaan itu pasti akan melakukan kegiatan awalnya seperti pembelian aset, penyiapan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, setelah pendanaan berikutnya kita lihat yang digunakan untuk pendanaan itu apa saja gitu ya. Biasanya kan aset, kemudian sumber daya manusianya, pegawainya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita cek sekarang. Oke. Nah, di pembahasan kali ini tidak usah panjang lebar, kita mulai diskusinya tentang audit siklus investasi aset tetap. Silakan masuk kelas. Oke, audit siklus investasi aset tetap. Sesuai yang sudah saya jelaskan di awal, habis pendanaan, kemudian dari pendanaan atau dari modal tadi itu digunakan untuk investasi di aset tetap, tentunya agar usaha bisa berjalan, kemudian sumber daya manusianya atau pegawainya agar operasional yang menjalankan administrasi operasionalnya itu ada gitu ya. Aset tetap bisa gedungnya, bisa kendaraan operasional dan lain sebagainya. Oke, banyak ya. Apa yang harus diaudit gitu ya, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan di dalam audit investasi aset tetap. Nah, kita mulai bahas. Oke, yang pertama dulu, lingkup dari audit aset tetap. Oke, saya siapkan pennya dulu. Oke, di sini siklus investasi aset tetap ya. Investasi aset tetap itu adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan aset tetap tentunya ya, yang mencakup transaksinya apa saja. Yang pertama perolehannya ya, pertama kali waktu beli aset tetapnya bagaimana, itu kan ya. Kemudian penggunaannya ya, penggunaannya dalam hal ini bisa jadi namanya juga aset tetap, apapun itu, mau gedung, mau kendaraan dan lain sebagainya, itu pasti ada masanya, ada umurnya. Nah, di sini biasanya pasti harus ada depresiasi kan gitu ya, atau penyusutan gitu. Nah, penggunaannya bagaimana kan semua harus diukur. Kan semua harus diukur gitu kan ya. Oke. Kemudian ada reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Nah, ini semua setelah diperoleh kemudian saat digunakan pasti ada yang namanya perawatan. Nah, biasanya reparasi atau pemeliharaan atau perawatan itu menambah ya. Misalnya menambah nilainya, nilai dari aset itu. Contoh kendaraan harganya waktu beli 15 juta gitu ya, motor ini 15 juta, kita anggap seperti itu aja. Kemudian dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah dilakukan penyusutan setiap bulannya saat 3 tahun tadi, kemudian ada perawatan, di mana perawatannya itu menambahkan nilai gitu ya, nilai dari aset tetap itu sendiri lah. Kalau nilainya bertambah ya otomatis depresiasinya juga akan terpengaruhi dari nilai yang disebabkan karena nilai reparasi dan pemeliharaan. Apabila itu nilainya bertambah, tapi kalau tidak gitu ya enggak usah, tetap depresiasinya berjalan seperti biasanya, karena memang itu perawatan yang memang sewajarnya dan senormalnya dilakukan gitu ya. Seperti kayak perawatan atau servis berkala, itu kan memang harus perawatan rutin dan memang tidak menambah nilai. Nah, perawatan yang menambah nilai contohnya ya mungkin ganti mesin, turun mesin gitu ya, atau mungkin ganti dimodif stikernya, kemudian ganti bodinya dan lain sebagainya, yang sekiranya itu memang besar dan menambah sebuah nilai dari kendaraan itu.
Itu kita harus perhatikan hal-hal yang seperti ini harus difahami oleh auditor gitu ya. Karena kalau tidak difahami ya lucu juga gitu ya. Gimana bisa ngaudit, karena hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan, ini menambah atau tidak gitu. Karena ini kan saat depresiasi ada dampaknya ke pencatatan, saat penambahan nilai juga ada dampaknya di pencatatan, kira-kira seperti itu. Nah itu mencakup transaksi seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi kok teman-teman, banyak nih, pembahasannya. Kemudian penghentian aset tetap lah. Biasanya perusahaan itu sudah ada masanya kan, waktu ini depresiasi penggunaan ini kan sudah ditentukan. Oh umurnya berapa kendaraan, umurnya 3 tahun. Nah setelah 3 tahun ini walaupun fisiknya masih ada gitu ya, kendaraannya masih ada, nah, kendaraan sepeda motornya masih ada dan ini masih bisa dinilai, tetapi tidak layak mungkin ya bagi pencatatan dan bagi perusahaan untuk digunakan. Nah nilainya berapa sisanya nih, nilai sisanya, nah ini boleh nanti dijual, kemudian nanti masuk di aset kas lagi, kemudian dibelikan kendaraan baru lagi lah. Intinya pencatatan untuk nilai sisa ini harus ada buktinya. Kira-kira seperti itu. Akun apa aja sih gitu ya, akun apa aja, akun yang terdampak. Kok terdampak ya yang masuk golongan di dalam pencatatan aset tetap itu kira-kira ini ya. Aset tetap itu sendiri macam-macam ya, ada tanah, ada gedung, kendaraan, mesin ini masuk ya. Mesin ini karena umurnya lebih dari, kalau secara akuntansi kita ketahui bersama gitu ya, paling tidak lebih dari 1 tahun itu paling tidak masuk aset tetap ya, bukan aset lancar. Kemudian perlengkapan kantor yang umurnya panjang ya, lebih daripada 1 tahun, itu bisa dimasukkan di dalam ruang lingkup aset tetap dan sebagainya ya. Dan tentunya semuanya ini pasti ada depresiasinya, ada akumulasi depresiasinya. Nah, ini pencatatannya kan bersandingan ya. Gedung depresiasinya bagaimana, nilainya berapa, kendaraan depresiasinya berapa gitu. Nah saat depresiasi kan akun yang terdampak ini kan kalau pencatatan ini kan debitnya ya, biasanya. Nah di sini ada kreditnya gitu kan. Sorry. Tergantung pencatatannya. Kalau beban yang bertambah berarti ya di debit ya, kreditnya tanahnya bangkrut, tapi depresiasinya di kredit gitu ya. Bebannya bertambah di debit. Saat perolehan pertama kali tanah bertambah, kemudian mungkin tanahnya dibeli pakai apa, pakai utang gitu ya. Nah utangnya nanti yang bertambah gitulah, kira-kira seperti itu. Nah ini akun-akunnya ada beban depresiasi, reparasi, laba rugi gitu ya, laba rugi penghentian aset tetap, kalau waktu jual ini nanti rugi bagaimana, kalau laba bagaimana gitu kan. Nah ini kan perlakuannya di sini ada akun-akunnya. Dan ini auditor itu melakukan ini, menguji kewajaran pencatatan yang dilakukan dalam hal aset tetap ini di akun-akun ini. Kuncinya kalau auditor pengen menggunakan akun bisa menggunakan ini, tetapi tetap harus menyesuaikan kondisi perusahaan. Tetapi ini kan umum ya, ini itu adalah akun-akun yang umum secara ketetapan di SAK gitu ya, yang memang berhubungan dengan aset tetap. Nah, auditor bisa menggunakan acuan di sini, tetapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan bagaimana. Nah, auditor ini juga harus memahami itu. Nah, makanya auditor harus memahami apa? Ini kan potensi jenis transaksinya ya, aset tetap. Kemudian akun-akun yang berhubungan dengan aset tetap itu harus paham auditor. Kemudian potensi kesalahan nanti kita akan bahas juga. Umumnya atau yang paling banyak terjadi kesalahan ada di mana, nanti kita bahas juga ya. Potensi kesalahan itu juga menjadi keahlian khusus atau pengalaman khusus oleh auditor. Jadi kesalahan-kesalahan akuntansi ini memang tidak bisa dipelajari secara langsung, tetapi berdasarkan pengalaman yang terjadi saat melakukan audit di beberapa lokasi yang berbeda. Di sini biasanya nanti auditor akan
timbul pengalaman-pengalaman yang memang bisa menjadi sebuah nilai khusus saat melaksanakan audit gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bisa pelajari, tetapi lebih baik memang untuk memperkuat pengalaman itu harus dikembangkan juga gitu ya. Kemudian SPI-nya, sistem pengendalian internalnya aset tetap, bagaimana pelaksanaannya yang ada di perusahaan gitu ya. Kemudian buktinya, ada bukti pendukung, bukti penguat, kemudian standar yang dilaksanakan, standar akuntansinya itu bagaimana. Nah, ini semuanya harus dipahami oleh auditor. Nah, tujuannya apa sih? Semuanya hampir sama ya, semuanya hampir sama. Tujuan audit khususnya yang di sini aset tetap itu, kalau di kemarin pendanaan gitu ya, kalau di sini aset tetap gitu ya, apa? Untuk kewajaran pelaporan transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, baik itu saldonya gitu ya maupun pengungkapannya. Saldonya sesuai atau tidak, pengungkapannya bagaimana, pencatatannya, metode yang harusnya digunakan secara akuntansi sesuai atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana kriterianya ya, sesuai dengan bukti pembukuan gitu ya. Pembukuannya, buktinya pembukuannya dicatat seperti ini, debit 100, kredit 100. Nah, bagaimana buktinya? Kita harus cek juga bukti penguatnya, kemudian dicek keseluruhan gitu ya, diungkap secara penuh dan apakah itu sesuai dengan SHK atau tidak. Nah, tujuannya arahnya seperti ini. Semua arahnya audit siklus di pencatatan khususnya di akuntansi itu arahnya memang ini, untuk menguji kewajaran gitu ya. Semua rata-rata sama tujuan. Kemudian, nah ini beberapa hal yang bisa dibantu membantu auditor dan teman-teman sekalian yang mungkin masih belajar gitu ya, untuk bisa mengetahui bukti apa saja sih gitu ya yang harusnya kita nantinya cek, minimal lah, paling tidak minimal harus kita lakukan pengecekan gitu ya. Karena kenapa saya bilang minimal? Karena ini harus tetap disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan. Biasanya beberapa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kondisi perusahaan gitu ya. Tetapi tetap ranahnya adalah sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Oke, yang pertama adalah bukti pembukuan. Seluruh catatan yang ada di perusahaan dalam hal ini terkait aset tetap gitu ya, seperti buku transaksi, jurnal, buku pembantu gitu ya, buku besar. Nah, ini semua harus ada. Ini harus cek semua gitu ya, mulai dari buku besarnya dicek, atau mungkin kita mulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi ini kita cek apakah sudah terjurnal gitu ya, jurnalnya betul atau tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian setelah dijurnal dan diakumulasikan atau digolongkan di dalam buku pembantu gitu ya. Nah, buku pembantunya bagaimana, sesuai atau tidak, dan seterusnya lah sampai buku besar, sampai laporan keuangan gitu ya. Itu bukti pembukuannya. Kemudian pembukuan bisa berbentuk manual ya maupun secara digital gitu ya. Nah, mau manual mau digital, nanti kita akan ada perlakuan khusus yang berhubungan dengan sistem informasi. Kita ketahui bersama bahwa perusahaan-perusahaan sekarang banyak menggunakan aplikasi akuntansi ya, aplikasi akuntansi, dimana banyak sekali, ada Zahir, ada Mayop gitu ya, ada accounting 1, 2, 3. Kalau di online itu sekarang yang lagi marah ada jurnal, kan nggak salah namanya, jurnal apa jurnal ya, jurnal Indonesia kok, jurnal ini, jurnal gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak yang ini, yang apa namanya ya, yang desktop ya, ini yang desktop, ini yang web-based ini website ya. Jadi tidak usah diinstal, kita cuman modal browser cukup. Kalau desktop base ini harus diinstal aplikasinya. Ada juga yang Android teman-teman, ada juga yang Android, banyak sekali yang Android. Jadi juga ada CAS, ada dan lain sebagainya, itu macam-macam. Nah, kita harus cek juga aplikasi-aplikasi ini menjalankan prosedur akuntansi atau tidak gitu ya, sesuai dengan SHK atau tidak. Ini juga kita harus cek. Nah, dan semuanya ini paling tidak ada ndak ini di apa namanya, bukti transaksi ini ada ndak jurnalnya ini di dalam SHK dalam SHK sih. Ini loh di dalam aplikasinya nih, jurnalnya di dalam aplikasinya ada atau tidak, apakah aplikasinya menerapkan buku pembantu atau tidak, kemudian buku besarnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini bukti-bukti yang memang kita harus cek
secara menyeluruh yang memang khususnya berhubungan dengan bukti pembukuan ya. Kita ketahui bersama pembukuan ini arahnya ke akuntansi, standar akuntansinya. Kemudian ada lagi bukti penguat gitu ya. Seluruh bukti yang menguatkan data seperti bukti fisik gitu ya. Apa namanya ya, notanya gitu ya, dan lain sebagainya, keberadaan barangnya, aset tetapnya dan lain sebagainya, kepemilikannya, kemudian bukti analitisnya itu depresiasinya, waktu ngitung depresiasinya bagaimana, waktu perolehan nilainya berapa gitu ya. Itu kan harus ada buktinya semua. Kalau kita beli motor kan ada notanya itu. Nah, notanya, kemudian notanya itu kita sesuaikan dengan proses waktu menghitung depresiasinya. Nah, proses menentukan menghitung depresiasinya ini sebagai bukti analitis, karena perhitungan pertama itu kan akan disimpan juga, karena di setiap bulan, setiap tahun itu kan yang terjadi adalah nilainya saja. Yang terjadi setiap tahun waktu kita pelaksanaan depresiasi itu yang terjadi adalah pencatatan dari nilai depresiasinya kan, waktu dalam rentang gitu ya, bulan pertama 3, 4 gitu. Ini kan cuma nilai depresiasinya, nilainya saja. Oh berapa? 50. Oh berapa? 50. Oh berapa? 50 kan gitu. Jadi ini cuma nilai-nilai saja. Nilai 50 ini didapat dari mana kan gitu. Nah ini kan dari analitis. Nah bukti analitisnya ini harus disimpan juga, karena kenapa? Dasar 50 ini harus ada, memiliki bukti gitu ya, kan seperti itu. Oke, itu adalah bukti penguat. Kemudian adanya potensi data pembukuan tidak sesuai dengan kenyataan, memang harus ada pengecekan ini juga. Oke, kemudian kita bisa ilustrasikan saat audit aset tetap, umumnya sama gitu ya. SAK-nya bagaimana, bukti pembukuan, penguat, pengungkapan ini dicocokkan dengan saldo akunnya. Nah, ini wajar atau tidak? Wajar atau tidak ini sesuai tujuan auditnya, yaitu melihat kewajaran dari pelaporan transaksi aset tetap itu sendiri. Oke. Nah, asersi yang kita gunakan kalau di sini bagaimana kita melihat kewajarannya? Kita bisa menggunakan asersi manajemen yang sudah ada dari beberapa organisasi yang sudah membuatnya gitu ya. Dari mana saja gitu ya. Nah ini ada rangka kerja atau framework yang bisa kita gunakan untuk melakukan audit ya, pengajuan audit atau asersi manajemen. Dari mana itu? Dari beberapa organisasi seperti ini International Auditing, semua siklus pakai ini ya rata-rata. Dan kita umumnya yang di sini kita paling banyak menggunakannya di ini teman-teman, di PCAOB ya, Public Company Accounting Oversight Board gitu ya. Kita kertas kerjanya menggunakan ini juga gitu ya. Toh kalau mau pakai ini tambahan juga boleh, pakai yang dari American Institute atau mungkin International Auditing juga boleh. Nah, apa saja di dalam kategorinya ya, di dalam sini itu rata-rata membahas tentang apa saja ini teman-teman kategorinya. Yang pertama adalah umum ya, semua siklus audit itu rata-rata asersi manajemennya seperti ini. Tetapi nanti setiap pembahasan siklus audit nanti akan selalu saya bahas lagi teman-teman. Oke, ini kita review aja di pendanaan kemarin sudah ada, kita sekarang review lagi gitu ya, tentang asersi manajemen yang kita menggunakan acuan dari YSB, EICPA sama PSHIP ya. Eksistensi terjadinya saldo akun ya, benar-benar ada, transaksinya benar-benar terjadi gitu ya. Kemudian kelengkapannya dalam artian apa? Transaksinya telah dilaporkan secara lengkap gitu ya, dalam hal pencatatan secara akuntansinya gitu ya. Hak dan kewajiban itu harus sama gitu ya, pengakuan haknya, waktu kita perolehan, kemudian kewajiban, waktu depresiasi dan lain sebagainya gitu ya. Penilaiannya juga harus sesuai, transaksi telah dinilai, dialokasikan dengan tepat gitu ya. Kemudian penyajiannya bagaimana juga harus disampaikan, dan tentunya pengungkapannya bahwa penunjukan aset tetap itu ada, keberadaannya itu memang ada dan memang terbukti secara pencatatan itu ada depresiasinya, ada penyusutannya, kira-kira seperti itu. Itu poin-poin yang ada di dalam penekanan asersi manajemen
dalam pelaksanaan framework audit ya, pengujian audit. Nah, teman-teman harus pahami semua, dan tentunya sebagai auditor itu harus ya, sekali lagi ini selalu kita ulangi lagi, harus memahami potensi atau ragam transaksi aset tetap gitu ya, potensi salah pencatatan, potensi kecurangan dan lain sebagainya, dan transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di dalam aset tetap harus difahami betul oleh seorang auditor. Di awal tadi sudah kita bahas contoh-contohnya gitu ya, beberapa transaksi gitu ya, dan ini juga kita tekankan, dan ini saya tekankan lagi bahwa memang harus dilakukan dan dipahami betul oleh seorang auditor. Karena kenapa? Kesalahan pelaporan aset tetap itu baik yang tidak sengaja maupun yang sengaja itu selalu berkaitan dengan kesalahan perlakuan akuntansi ya, perlakuan akuntansi atau tidak kesesuaiannya dengan perlakuan akuntansi ya yang telah berlaku di standar pencatatan akuntansinya ya. Oke. Nah, ragam transaksinya apa saja? Nah, tadi sudah dibahas di awal. Nah, ini kita lebih detail lagi, kita pecah-pecah menjadi banyak gitu ya. Contohnya gitu ya, kalau tadi kita bahas cuman perolehannya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Itu waktu beli tunai atau kredit gitu ya. Kreditnya itu menggunakan leasingnya perjanjiannya bagaimana, itu semua harus jelas gitu ya. Kemudian kalau memang didapat dari tukar menukar itu bagaimana gitu ya, kan leasing itu ada macam-macamnya juga gitu ya. Kemudian kalau seumpama itu saham bagaimana gitu ya, dibangun sendiri atau modal sendiri atau bagaimana, atau dana pinjaman, semuanya harus jelas. Tadi di awal sudah saya jelaskan gitu ya. Kemudian depresiasinya bagaimana, depresiasinya itu menggunakan metodenya apa gitu ya, menggunakan garis lurus atau menggunakan saldo menurun. Nah, ini juga harus harus jelas semua ya dasar depresiasinya. Kemudian kalau ada penghentian bagaimana, kemudian kalau ada reparasi atau pemeliharaan bagaimana gitu ya. Pengeluarannya itu pengeluaran pendapatan atau pengeluaran dari modal. Nah, ini kan bisa diklasifikasikan bermacam-macam ya. Nah, ini harus juga difahami. Nah, ini ragam-ragam transaksinya. Kemudian ada akun-akunnya, di awal tadi juga sudah ada gitu ya, saya jelaskan. Ini ada tanah, gedung, beban depresiasinya biasanya satu kesatuan. Ini kalau ada aset pasti ada depresiasinya gitu ya. Akumulasinya juga sama gitu ya, ini satu kesatuan. Kalau beban ini pembebanannya gitu ya, yang biasanya kodenya 5. Akumulasi ini biasanya di kode 1 juga, perpindahan dari nilai aset tetap ke akumulasi depresiasinya. Jadi akumulasi depresiasi ini terakumulasi aset tetap tidak berkurang tetapi menjadi akun lain, di mana pengakuannya adalah sebagai depresiasi gitu ya. Karena kenapa kok berpindah tempat di akun? Karena barang itu sebetulnya tidak hilang, tidak berkurang secara penglihatan, tetapi secara fungsi ya. Karena secara fungsi berkurang, makanya keluarlah istilah yang namanya depresiasi. Singkatnya kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ada beban reparasi, revaluasi aset gitu ya, kalau memang ada revaluasi. Kemudian laba ruginya kalau itu pertukaran, beban bunganya apabila itu dibebankan bunga gitu ya. Dismantling cost ini biaya pembongkaran. Kalau itu mesin itu kan pasti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Oh, mesin ini dijual, oh mesin ini harus dipelihara. Itu kan pasti ada biaya-biaya waktu jual, waktu beli saja kita selain nilai aset itu sendiri, tetapi nilai aset yang include dalam hal agar aset itu bisa digunakan. Contoh biaya bongkar pasangnya itu kan juga termasuk bagian dari gitu. Seperti kayak beli sepeda motor itu pasti ada kirimnya ya. Kemungkinan kalau kirimnya itu free ya tidak usah kita bebankan. Tetapi kalau biaya ongkirnya itu dibebankan kepada kita lah, berarti kita harus mengakui aset tetap itu selain nilai aset tetap itu sendiri gitu ya. Nilai aset tetap itu sendiri plus ongkirnya.
istilahnya simpelnya seperti itu contoh simpelnya gitu. Itu kira-kira dismantling-nya. Kemudian di commissioning-nya pemulihan gitu ya, apabila terjadi sesuatu. Contoh kalau kendaraan itu ya habis kecelakaan, kemudian kalau gedung itu akibat bencana dan lain sebagainya, itu perlakuannya seperti apa, tindakannya seperti apa gitu. Nah itu harus ada kebijakannya. Kemudian kesalahannya apa saja ya, kesalahan klasifikasi akun gitu ya, kesalahan saldo akun secara material itu terlalu besar gitu ya. Nilainya berapa? 50 juta tapi ketulis jadi 60 juta. Beberapa kondisi ada itu dan itu bisa terjadi gitu ya. Atau mungkin bahkan terlalu kecil gitu. Kemudian tidak lengkap pengungkapannya, dokumennya dan lain sebagainya itu tidak lengkap. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus harus terbiasa. Makanya sekali lagi ini dari awal sudah kita jelaskan, tetapi kita ulangi lagi, kita perkuat lagi. Agar kenapa? Satu hal yang kita bisa menjadi auditor yang memang berkompeten di dalam pelaksanaan siklus audit apapun itu adalah wawasan, kebiasaan. Kasus-kasus yang memang terjadi di beberapa perusahaan saat kita mengaudit di tempat yang baru itu kita biasanya akan menambah wawasan sehingga bisa kita lakukan audit yang sesuai dengan standar yang seharusnya dilaksanakan. Oke. Nah, terus area potensinya di mana ya? Di standar akuntansinya, kemudian pengukuran kos aset tetapnya, penentuan depresiasinya, kemudian eksistensinya, umurnya gitu ya. Kemudian ada bebannya, kalau beban reparasi bagaimana, pemeliharaan bagaimana. Nah, ini potensi-potensi kesalahan atau kecurangan ada di sini nih biasanya. Penggunaan aset tetapnya, penghentian aset tetapnya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian SPI-nya. SPI-nya yang harus diperhatikan apa saja gitu ya. Nah, teman-teman di dalam SPI yang perlu diperhatikan itu ini teman-teman ya. Area pemahaman di bidang apa saja, pemisahan fungsi transaksinya. Ini harus terjadi gitu ya, pemisahan fungsi transaksinya. Kelengkapan dan keamanan dokumen pembukuannya ini juga harus gitu ya. Penggunaan dan pengamanan teknologi apabila itu pencatatannya menggunakan teknologi, atau mungkin juga aset tetapnya itu yang berhubungan dengan teknologi itu pengukurannya bagaimana. Dan penggunaan pengamannya teknologi ini juga sama gitu ya. Kalau tadi saya di awal menyampaikan aplikasi pencatatannya itu menggunakan alat bantu aplikasinya itu bagaimana diinstalnya, database-nya gitu ya. Kemudian kita sewanya bagaimana, ketentuan-ketentuan aplikasi atau alat bantu yang kita gunakan itu kan ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita penuhi. Contoh saat kita menggunakan aplikasi, contoh kita pakai Mayop gitu ya. Nah, Mayop ini kita harus beli lisensinya gitu ya. Kita beli lisensinya berapa gitu ya. Nah, lisensinya ini kita harus penuhi, dan ini umurnya berapa, umur lisensinya. Nah, setelah umurnya habis kita terus bagaimana kan gitu. Ini kita harus tentu pahami betul gitu ya. Kemudian keamanannya bagaimana gitu ya, keamanan datanya tersimpan di mana, servernya. Kita mau pakai Mayop yang stand alone, atau mungkin yang stand alone itu cuman dipasang di satu komputer gitu ya, dipasang di satu komputer, atau mungkin juga menggunakan server gitu ya. Server ada kita menggunakan server. Ini server, kemudian ada kliennya banyak. Ini ada klien. Ini nanti aksesnya menggunakan server-server ini. Jadi klien-klien ini di dalam komputer klien ini mengakses datanya mengambil dari server ini. Nah, keamanan server untuk menyimpan data dari aplikasi akuntansi Mayop ini tadi bagaimana? Ini semua harus juga perhatikan gitu ya. Kemudian SDM-nya juga. Kita menggunakan teknologi yang canggih tetapi SDM-nya tidak mumpuni atau mungkin tidak bisa memahami menggunakannya gitu ya, tidak bagus. Yang terjadi adalah juga sama saja salah gitu ya. Kolom quantity diisi di harga, kolom harga diisi quantity. Ya wes salah kaprah.
Walaupun pada dasarnya di aplikasinya mungkin nanti mengalihkan antara quantity dikali harga gitu ya, di totalnya akan keluar. Totalnya tidak akan bermasalah, tetapi penyimpanannya kita salah, masa kuantitinya sampai 5.000 kemudian harganya cuma 5, kan lucu kan, kebalik kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian monitoringnya, nah kenapa sih, untuk apa sih melakukan SPI ini? Nah ini kesalahannya tergantung dari kualifikasi SPI-nya. Kalau seumpama di dalam perusahaan itu melaksanakan SPI-nya bagus, ya pasti akan sedikit sekali terjadi kesalahan ya. Karena hal-hal yang seperti saya contohkan ini tadi, ini salah satu bentuk SPI gitu ya. Pengendalian internal memilih menggunakan MAYOP ini salah satu cara agar salah satu bentuk dari SPI itu sendiri. Kemudian MAYOP-nya menggunakan servernya terpusat, itu salah satu cara bagaimana menentukan SPI itu sendiri gitu ya. Nah itu juga harus dipahami oleh auditor, memahami bagaimana mengujinya. Nah berarti kan kompleks kan, selain dari sisi accounting tetapi juga dari IT juga harus bisa paham seorang auditor. Makanya ini kompleks gitu ya, menguji SPI-nya gitu ya, berkaitan dengan aset tetap. Kemudian SPI-nya itu segala perangkat yang digunakan untuk mengendalikan transaksi yang tadi saya contohkan ini ya. Nah, semuanya harus paham tuh auditor, mau tidak mau harus mau tuh. Karena tidak mungkin auditor cuman sekilas ngecek pencatatan aset tetapnya bagaimana, disampaikan oleh pegawainya, oh gini caranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, menggunakan alat apa, aplikasinya apa, MAYOP, bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Dan auditornya tidak tahu dan minta SDM-nya yang jelaskan. Dan sama aja, kita tidak bisa ngecek secara langsung kan, karena masih butuh perantara. Nah itu bermasalah sebetulnya. Harapannya seorang auditor bisa langsung mengecek secara langsung, merasakan secara langsung, melihat secara langsung, dan memegang dokumennya sehingga bisa menghasilkan kesimpulan hasil audit ya. Kemudian juga ini pemahamannya ya, ini makanya pemahaman pengujian SPI ya, pemahaman pengujian SPI ini ditujukan untuk mengukur tingkat risiko kesalahan dan ya kecurangan, serta untuk menentukan sifat, saat, dan luas pengujian ya. Sifat, saat, dan luas pengujian. Kira-kira di sini teman-teman bisa paham ya. Sifatnya, saat transaksinya, kemudian seberapa luas pengujiannya gitu ya. Sifatnya apa? Kemudian saatnya, kapan itu transaksi terjadi gitu ya. Lah luas pengujiannya, kita cukup ngecek 1, 2 transaksi atau mungkin semua transaksi yang berhubungan dengan aset tetap khususnya kendaraan. Nah ini kita harus pahami itu, pentingnya SPI itu. Nah itu semua nanti akan kita cek secara substantif. Nah penting juga di sini salah satu hal yang memang harus ada di SPI yaitu adalah pemisahan fungsi gitu ya. Pemisahan fungsi yang pertama adalah fungsi transaksi ya, karakteristik transaksinya. Kan tidak mungkin yang membeli dengan yang mencatat dan yang melakukan depresiasi dan yang menggunakan satu orang yang sama, nggak mungkin. Itu rawan ya, sangat rawan sekali gitu, terjadi kesalahan. Kemudian intensitas atau volume transaksinya itu seberapa banyak, seberapa sering kita beli aset tetap itu gitu ya. Nah ini kita juga perlu perhatikan juga. Kalau enggak sebegitu banyak ya mungkin kita bisa menggunakan sampling kendaraan-kendaraan beberapa yang memang digunakan operasional, itu cukup. Tetapi kalau seumpama seperti kayak kalau teman-teman tahu taksi gitu ya, mana ini poin saya, ini. Nah ini ya volume transaksinya. Kalau teman-teman tahu, kalau di sini mungkin balik ya. Nah contohnya gini, kalau volume transaksi, kalau seumpama itu cuman beli sekali gitu ya, kendaraan untuk operasional, truk satu gitu, nggak ada masalah. Hal-hal yang seperti ini kalau teman-teman tahu, taksi teman-teman, contohnya taksi itu pasti mereka ada satu metode yang sedikit saya ketahui, sedikit sekali gitu ya, tapi mereka itu pasti memiliki mode kendaraan di mana kan yang disewakan kan ya, model kendaraannya. Nah kendaraan atau mobilnya
mobilnya yang di kendaraan. Nah, mobil-mobil ini itu ada masanya, dan mereka saat masanya sudah habis, mereka harus membeli lagi, menggantikan dengan kendaraan yang baru lagi, gitu ya. Nah, dan inilah kendaraan ini memang alat utama yang harus ada agar operasional usaha bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Lah, karena ini sering terjadi, sering dilakukan pembelian aset gitu ya. Karena kenapa ini disebut aset tetap? Karena memang umurnya panjang gitu ya. Nah, tetapi ini sering lagi belinya gitu ya. Nah, ini ada hal-hal khusus yang memang harus diperhatikan. Belinya kapan gitu ya? Saat beli tahun 2010 dengan beli sekarang gitu ya, tahun 2023, pasti ini nilainya berbeda. Saat ini dijual untuk membeli untuk yang kendaraan yang baru di tahun 2023 harus menambahkan berapa? Nilai jualnya berapa yang lama? Kemudian depresiasinya apakah tetap menggunakan yang lama atau tetap atau menggunakan metode yang lain gitu ya? Kalau kemarin 2010 menggunakan garis lurus, kemudian yang sekarang apakah tetap pakai garis lurus atau mungkin saldo menurun dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Makanya intensitasnya, volumenya, transaksinya ini menjadi perhatian khusus, dan tentunya hal ini harus dipisah ya fungsi. Tidak bisa oleh satu orang atau satu bidang yang memang satu orang ya, atau sumber daya manusia yang sama gitu, nggak bisa, malah jadi salah kaprah gitu. Kemudian tingkat risiko kesalahannya ya, kecurangan. Kemudian juga ada hal lain, tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas ya. Kalau tugasnya khusus untuk menggolongkan transaksi gitu ya, ya pasti fokusnya di situ. Selain meningkatkan efektivitas, tentunya kita juga mencegah. Sebetulnya lebih mudah ya mencegah daripada kita membenahi. Makanya poin ini juga harus paling tidak dilaksanakan gitu ya. Pemisahan fungsi sesuai dengan jobnya masing-masing, tidak menjadikan satu di mana satu orang gitu ya, satu SDM ini melakukan beberapa job sekaligus yang berhubungan dengan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, kira-kira apa lah, seperti kayak otorisasinya, yang kemudian fungsi untuk anggaran ada orang lain, pelaksananya orang lain lagi, kalau ada reparasi, perawatan, pemeliharaan, bidang lain lagi. Kemudian kalau yang audit pasti yang beda lagi. Kemudian nanti bagian nyata juga beda lagi. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi yang memang kita bisa laksanakan untuk menghati-hati gitu ya, mencegah terjadinya kesalahan, mencegah terjadinya kecurangan gitu ya. Nah, ini salah satu cara gitu ya, agar tidak menunggu salah gitu ya. Hal-hal itu yang memang juga harus menjadi perhatian oleh perusahaan, dan tentunya hal yang seperti ini, pemisahan fungsi ini kita bisa rekomendasikan setelah pelaksanaan audit gitu ya. Oh, kesalahannya ada di mana? Nah, kita bisa rekomendasikan, oh ini harus dipisah dan lain sebagainya. Apabila itu perusahaannya melakukan penggabungan kegiatan di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaan, mungkin karena keterbatasan SDM atau mungkin kondisi-kondisi yang lainnya. Dan dokumen apa saja yang juga perlu kita perhatikan? Nah, ini ada dokumen otorisasinya, anggarannya, pengadaannya bagaimana, kepemilikannya gitu ya, STNK, BPKB-nya, reparasinya apabila itu dilakukan perbaikan atau pemeliharaan, buktinya bagaimana, pembukuannya, kemudian saat pengawasan atau pengauditan internal gitu ya, bagaimana buktinya apa kalau sudah dilaksanakan audit. Karena kenapa audit internal ini selain dilakukan oleh audit eksternal gitu ya, yang profesional, ini juga biasanya perusahaan ada menciptakan satu lembaga atau satu bidang khusus yang memang berhak atau melakukan audit ini. Agar kenapa? Fungsinya adalah yaitu tadi, agar melakukan pencegahan gitu ya. Pencegahan. Kita tentu tidak menginginkan sesuatu itu terjadi gitu ya.
Lah sebelum itu terjadi kalau bisa dicegah dulu. Tentunya setelah melakukan ini tetap karena ini internal gitu ya, nah tetap harus dilakukan oleh eksternal gitu ya. Dalam hal apa pemeriksaannya, auditnya, karena dengan seperti ini hasil dari audit itu kita bisa dapat dari pihak eksternal, dimana yang notabene mereka sudah profesional gitu ya, profesional mengikuti ketentuan kode etik yang memang harus dilakukan di dalam hal sebagai auditor gitu ya. Auditor, dimana auditor ini harus mengikuti kode etik. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, apa saja ya ini ya otorisasi. Nah, berfungsi untuk apa sih dokumennya? Ya, ini untuk otorisasi alat bukti, kemudian untuk pengawasan juga, kemudian ini gitu ya, agar kita bisa lihat efektivitas SPI-nya itu cukup ya, sudah cukup atau mungkin juga kurang. Lah ini kan kita bisa lihat dokumennya sesuai atau tidak. Oh kalau sudah sesuai ya sudah cukup lah. Oh kurang, kalau kurang bagaimana dan sebagainya. Ini dokumen-dokumen yang memang harus diperhatikan dan tentunya kalau bisa sesuai dengan fungsi-fungsinya gitu. Kalau bisa, tetapi sekali lagi di awal sudah saya sampaikan, auditor harus memahami dulu, mencari tahu informasi terlebih dahulu tentang lokasi atau perusahaan yang sedang diaudit. Karena itu poin yang menjadi sangat penting di awal. Di pertemuan pertama sudah saya coba jelaskan bahwa memahami proses bisnis yang ada di lokasi audit itu sangat penting ya. Oke. Kemudian kita selain tahu gitu ya SPI-nya ada, kemudian kita melakukan pengujian terhadap SPI itu sendiri, mulai dari efektivitasnya, efektif pelaksanaannya gitu ya. Kemudian juga menguji tingkat kepatuhannya secara praktiknya gitu ya, prosedurnya bagaimana dilaksanakan atau tidak gitu ya. Kemudian juga efektivitasnya, tingkat kepatuhannya terhadap prosedur sama ini ya, sama ini sorry ulang, intinya satu lah. Jadi mencegah, intinya itu melihat efektivitas sama ini tadi ya, melihat cukup atau tidak. Nah teknisnya bagaimana waktu melakukan pengujian ini teman-teman bisa mengidentifikasi kesalahan atau kecurangannya, SOP-nya bagaimana, lengkap atau tidak, dilaksanakan atau tidak gitu ya. Kemudian menguji SOP-nya gitu ya, prakteknya bagaimana, SOP-nya bagaimana, dibandingkan gitu ya. Kan tentunya SOP ini sudah dibuat di awal gitu ya, karena menjadi acuan saat pelaksanaan, kan seperti itulah. Waktu pelaksanaan sesuai SOP atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah kemudian membuat catatan-catatan kalau seumpama ada temuan gitu ya. Kemudian ada lagi juga ngecek teknologi yang digunakan gitu ya, teknologinya bagaimana. Kalau tadi saya contohkan ada servernya, aplikasinya pakai apa dan lain sebagainya, itu juga harus difahami. Dan biasanya auditor akan mendapatkan kesimpulan ya, risikonya pengendalian bagaimana, rendah, sedang, tinggi, atau maksimum dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan alatnya, bentuknya seperti ini gitu ya. Bagiannya apa yang kita sedang cek gitu ya, apa bagian itu ya, bagian marketing, bagian penjualan gitu loh teman-teman, apa namanya, bidang kegiatannya. Kemudian prosedurnya apa yang kita cek. Kalau ngomong penjualan itu kita ngecek apa, SOP apa, SOP saat pencatatan barang datang gitu. SOP-nya ada enggak, nah, kita cek SOP-nya bagaimana, sesuai atau tidak, temuannya apa, kita cek. Kita bisa lakukan menggunakan alat ini. Nah potensi kesalahannya, potensi kecurangannya, resikonya bagaimana, ini tinggal dipilih salah satu gitu ya. Oh ini sangat pengendaliannya maksimum gitu ya, risiko pengendalian, berarti pengendaliannya itu rendah. Kalau rendah ya berarti buruk gitu ya, kalau semuanya maksimum berarti baik. Oke. Kemudian tanggalnya berapa, pengujinya siapa, tentunya ditandatangan. Nah ini sebagai bukti bahwa salah satu contoh saat kita melakukan pengujian SPI ya teman-teman ya, SPI. Jadi SPI paling tidak bahasa gampangnya inilah prosedur. Prosedurnya bagaimana?
Terus ngeceknya nilainya bagaimana? Nanti akan kita lakukan, yaitu adalah uji substantifnya ya. Nah, tapi sebelum kita ngecek itu, kita juga boleh melakukan ini dulu, prosedur dulu. Karena dengan kita melakukan pengecekan prosedur, kalau prosedurnya oke gitu ya, prosedurnya oke, kita baru secara substantif gitu ya mengecek nilainya. Kalau ini sudah oke, nah nilai yang masuk sudah oke atau tidak. Namanya juga kesalahan. Prosedurnya sudah oke, tetapi waktu memasukkan, yang dimasukkan nilainya salah. Ada beberapa faktor, nanti kita bahas juga gitu ya. Nah, itu ya, di sini teman-teman semoga bisa memahami apa itu SPI, mana itu substantif. Di pendanaan kemarin juga seperti itu. Jadi SPI kita mencek prosedurnya dulu dan lain sebagainya, kemudian secara substantif buktinya, nilainya, kemudian alat-alat laporan yang digunakan dan sebagainya. Itu kita melakukannya di tahap ini. Oke. Nah, secara materialitas itu ya. Nah, hasilnya apa? Digunakan sebagai dasar penentuan materialitas. Jadi semakin tinggi potensi kesalahan, semakin rendah kepercayaan auditor atas kewajaran objek audit gitu ya. Hingga materialitas digunakan kesalahan semakin rendah gitu ya. Begitupun juga sebaliknya. Lah, saat kita melakukan pengujian substantif, lah ini kan pengujian apa itu? Pengujian saldo akunnya, kemudian sifatnya, saatnya, luasnya, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian berhubungan dengan kedalaman audit, berhubungan dengan waktu pelaksanaan audit, kemudian luasnya dan sebagainya. Kalau yang di sini tadi sudah saya sampaikan ya, prosedurnya, kemudian substantifnya, nilainya, saldonya, buktinya. Lah ini kita. Lah, untuk pengujian substantif seperti yang di pendanaan sebelumnya, siklusnya sama teman-teman. Ada pengujian awal, analitis, transaksi, saldo akun, estimasi akuntansinya, penyajiannya. Ini prosedurnya. Kalau di kemarin itu di siklus tentang pendanaan, kali ini kita akan membahas satu persatu yang ini berhubungan dengan siklus audit aset tetap gitu ya. Yang pertama apa dulu? Awal gitu ya. Kita menganalisis komposisi aset tetapnya, kemudian standarnya bagaimana gitu ya, aset tetap dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, kemudian skema pendanaannya aset tetap, pendanaan aset tetap ya teman-teman ya, pendanaan aset tetapnya skemanya bagaimana. Nah itu kan kita harus pahami dulu pengujian. Kemudian saldo awal akun dan saldo akhir tahunnya, auditnya per auditnya bagaimana, sesuai atau tidak, kita cek semua. Itu yang kita melakukan pengujian awal itu. Kemudian identifikasi akun-akun aset tetap yang tidak lazim gitu ya. Kemudian ketepatan dalam daftar asetnya. Kemudian setelah awal, kemudian kita analitis. Apa yang kita analitis? Yang pertama, saldo akunnya sesuai dengan ketentuan yang harus digunakan di dalam akuntansi aset tetap atau tidak gitu ya. Pembandingnya, misalnya kalau ngomong aset tetapnya yang tadi ya saya contohkan, aset tetap kendaraan bertambah, kemudian belinya pakai apa. Nah itu kan kita harus jelas. Oh, pembeliannya menggunakan anggarannya berarti kalau dicatat bagaimana pencatatannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kita harus menguji secara analitis gitu ya di dalam hal substantifnya. Kemudian menghitung gitu ya, rasio-rasionya bagaimana. Nah gitu kan, perputaran asetnya, average fixed asetnya, kemudian rasio average total asetnya bagaimana, rasio untuk beban depresiasinya bagaimana, kemudian net salesnya bagaimana, ROA-nya bagaimana. Nah, secara analitis kita cek juga, karena kenapa? Dari hal-hal ini kita bisa melihat bahwa secara substantif normalnya di dalam pencatatan aset saat aset bertambah berarti berdampak pada rasio-rasio yang harusnya kita bisa cek itu baik atau tidak, sehat atau tidak, sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Kita banyak membeli asetnya banyak seperti yang tadi taksi saya contohkan, dampaknya di dalam depresiasinya pasti gede, bebannya juga pasti gede. Tetapi apakah seimbang dengan pendapatannya gitu ya? Dengan banyaknya aset yang ada, dengan pemeliharaan yang gede sekali, apakah sejalan dengan pendapatannya?
Nah, itu juga harus diukur. Ngukurnya pakai apa ya? Tentunya pakai rasio-rasio yang ada di sini teman-teman ya. Bisa menggunakan beberapa sesuai dengan rasio yang dibutuhkan ya, perputaran aset, total aset, kemudian bebannya, kita bisa lihat depresiasinya, return of asset, total asetnya juga bagaimana, kita bisa lihat menggunakan rasio. Kemudian secara pertama awal, kemudian analitisnya, kemudian juga secara substantif kita juga lihat transaksinya gitu ya. Kita harus tracing. Saat nambah aset itu bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kalau penghentian bagaimana gitu ya. Kemudian saat penghentian, kemudian kalau reparasi bagaimana. Nah, ini kita harus tracing semua. Kita harus cari tahu pencatatannya betul atau tidak tahapannya gitu ya. Pencatatannya tentu waktu pelaksanaan transaksi ada tahapannya. Yang pertama buktinya, kemudian bukti ini diserahkan ke siapa. Oh, buktinya ada berapa lembar, bukti yang pertama kedua gitu ya. Bukti yang pertama ini ke siapa, bukti yang kedua ini ke siapa gitu ya. Dan ini ada atau tidak buktinya. Kemudian bukti kedua di entry gitu ya, di entry secara aplikasi, entry dan sebagainya. Nah, ini kita harus bisa ngetrace ini. Kita bisa ngetrace dan kita bisa mengumpulkan. Kita seumpama dapatnya adalah ketemunya bukti ini sampai di sini. Kita pengen tahu tracingnya maju mundur. Di sini juga bisa siapa yang membuat, siapa yang menerima gitu ya. Di sini juga bisa siapa yang entry. Kemudian habis di entry diapakan lagi tahapannya. Nah, ini kita harus tahu, kita tracing semuanya gitu ya. Itu adalah pengujian substantif di mana yang berhubungan dengan transaksinya, cut off-nya dan lain sebagainya. Ini tambah penghentian, reparasi, capital list-nya, sama operating list-nya bagaimana. Ini tahap-tahapan ini kita harus cek. Nah, ini namanya, kalau teman-teman ada yang tanya tracing itu bagaimana, nah ini nih tracing. Kita tiba-tiba menemukan dokumen ini kan, posisi kita ada di sini ya. Nah, kita bagaimana pengen mengetahui maju apa mundur gitu ya. Kalau kesini nah, kita maju, kita maju aja. Oke. Kita maju tahap per tahap satu. Nah, ini namanya tracing teman-teman. Kita mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kira-kira seperti itu vouching. Oke. Kemudian saldo akunnya sesuai atau tidak ya, bukti tambahan asetnya. Kemudian keberadaan nilainya teman-teman. Nilainya ini harus sesuai dengan nilai yang terjadi di transaksinya. Kalau nilainya tidak sesuai dengan transaksi, saldonya ya pasti tidak sesuai. Nah, ini juga harus disesuaikan. Kalau transaksinya berapa, kemudian didepresiasi berapa gitu ya. Nah, saldonya juga harus sesuai. Nah, ini pengujian substantif dalam hal aset tetap yang memang harus dilakukan gitu ya. Ini mana lah poin? Wah, inilah. Nah, ini tambahan aset tetapnya, fisiknya, kemudian kepemilikannya. Ini saldo akunnya harus sesuai juga. Kemudian yang terakhir adalah estimasinya, tentu cost asetnya berapa, nilai wajarnya dari aset tetap itu sebetulnya berapa nilai akhirnya kondisi saat ini setelah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu baru beli lah. Kemudian beban depresiasinya bagaimana. Nah, itu adalah hal-hal substantif yang bisa dan harus dilakukan di dalam siklus audit aset tetap. Kira-kira seperti itu hal yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah penyajiannya, pengungkapan. Diungkapkan di dalam laporan, disajikan di dalam laporan keuangan, kemudian diperjelas, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan aset tetap itu bagaimana, didapat dari mana, metode depresiasinya bagaimana dan lain sebagainya. Kira-kira itu pengujian substantifnya ya. Dari hal mulai dari awal tadi tujuannya mengapa ngaudit aset tetap, kemudian SPI-nya, kemudian substantifnya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam transaksi atau siklus audit aset tetap. Sebetulnya saya ada satu contoh yang memang kita bisa bahas untuk hal aset tetap gitu ya. Tapi nanti kalau ada waktu lagi, tetapi di sini namanya juga materi awal atau teori gitu ya. Semoga teman-teman bisa memiliki gambaran di mana bagaimana melakukan
audit untuk siklus akuntansi yang khususnya di aset tetap. Jadi semoga itu bisa terbentuk di pemahaman teman-teman dalam audit siklus aset tetap. Masalah contoh nanti kita bahas kalau memang perlu ditambahkan di video yang lain gitu ya. Tapi di sini kita akan diskusi hal-hal yang memang perlu kita bahas sebagai pemahaman dasar dalam saat melaksanakan siklus audit aset tetap. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan saja gitu ya. Berikutnya akan kita bahas lagi siklus-siklus yang lainnya yang berhubungan dengan auditing gitu ya. Apa itu? Nah, nanti kita bahas lagi, tentunya bukan aset tetap, hal yang lain. Yang awal juga sudah saya sampaikan, waktu pertama kali modal ada, tentunya biasanya apa yang dibeli? Ya aset tetap agar kegiatan perusahaan bisa jalan, dan tentunya apalagi gitu ya, yang mengoperasikan siapa? Lah SDM, sumber daya manusianya. Itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang audit siklus aset tetap. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan semoga bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam mulai belajar hal tentang auditing. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.